Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wasyamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kita sekalian pada Allah Subhanahu wa taala atas aneka macam anugerah yang diberikan pada kita sekalian, termasuk kita mendapatkan nikmat iman dan Islam dan menjadi umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita pada Allah zahiran wa batinan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita tinggalkan, walau mungkin sedikit demi sedikit dan bertahap. Semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, muslim membutuhkan arah kiblat. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan fenomena rasdul kiblat. Dalam setiap tahun, fenomena rasdul kiblat atau matahari melintasi Makkah tepat di atas Ka'bah. Di bulan Mei biasanya tanggal 27 atau tanggal 28, tepat pukul 16 lebih 18 menit. Rasdul kiblat berikutnya terjadi di bulan Juli tanggal 16 dan tanggal 15 dan tanggal 16 Juli, tepat pada pukul 16
lewat 27 menit. Tepat pada pukul 16.27 menit itulah matahari tepat melintasi di atas Ka'bah. Apa artinya? Tepat pada waktu itu semua bayangan benda di seluruh penjuru bumi tepat mengarah pada Ka'bah atau Baitullah. Menjadi sebuah hal yang penting bagi kita umat Islam, dengan cara yang sederhana kita bisa mengukur arah kiblat kita. Maka mari jamaah sekalian, pada tepat pukul 16.27 menit tanggal 15 Juli atau tanggal 16 Juli kita mengukur arah kiblat kita, termasuk rumah-rumah kita sekalian, bangunan-bangunan yang dimana memerlukan arah kiblat. Bisa mungkin mendirikan benda yang tegak lurus. Maka pada tepat pukul 16.27 menit, jikalau tidak mendung, bayangan benda itu tegak lurus menuju Ka'bah. Ini cara mudah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian dapat mengukur arah kiblat kita secara mudah. Wajar ketika kemudian pemerintah pada tanggal 15 dan tanggal 16 Juli ini ada gerakan Indonesia berkiblat. Kaum muslimin rahimakumullah, bila ada kesempatan mari kita ukur arah kiblat kita, karena bisa jadi rumah kita butuh arah kiblat, makam kita butuh arah kiblat, hotel kita butuh arah kiblat, kantor kita butuh arah kiblat, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, aktivitas ibadah dan adab yang memerlukan atau disunnahkan untuk menghadap kiblat, antara lain ini yang kita ketahui, sholat fardu dan sunnah butuh arah kiblat, mengubur jenazah butuh arah kiblat, terlebih Syafi'iyah dan Hambaliyah, menjembelih hewan kurban dan hewan ternak pun sunnahnya menghadap kiblat. Berdoa dan berzikir kita butuh menghadap kiblat, dan adab-adab keseharian termasuk bersuci kita itu pun juga butuh arah kiblat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita cermati lebih lanjut bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ada 7 hikmah menghadap arah kiblat. Yang pertama, mengenang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kedua beliau ini yang juga membangun Ka'bah. Yang kedua, melatih kekhusyuan, karena kita bisa fokus pada satu titik, yaitu Baitullah. Yang ketiga, menumbuhkan istiqomah. Dalam banyak hal kita berusaha untuk menghadap arah kiblat,
sehingga kemudian kita dapat beristiqomah, mengistiqomahkan dirinya senantiasa memperbanyak menghadap arah kiblat. Yang keempat, arah kiblat itu sebuah simbol persatuan. Yang kelima, sebagai ekspresi ketulusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bukti ketaatan. Dan yang ketujuh, bukti cinta kita pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sekalian memahami, dulu pernah kiblat kita berada di Baitul Maqdis, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian arah kiblat kita dipindah menuju Baitullah atau Ka'bah. Dari situlah bisa dipahami orang-orang yang taat pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah sebagian dari betapa pentingnya arah kiblat bagi umat Islam sedunia, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita gunakan sama-sama kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada tanggal 15 atau mungkin tanggal 16 Juli. Sama-sama kita betulkan arah kiblat kita tepat pada waktu pukul 16:27 waktu Indonesia Barat, dengan cara yang mudah, mungkin dengan mendirikan atau meletakkan tongkat, atau mungkin menggunakan tali dan seterusnya, atau mungkin jendela kita buka saja, bisa jadi sebagai piranti yang baik, sinar yang masuk ke dalam rumah itu pun tepat mengarah kepada Ka'bah, kemudian digaris dan seterusnya. Itulah arah kiblat kita saat itu. Terlebih kita sekalian menyadari di mana Indonesia sering terjadi gempa. Disitulah lempeng-lempeng bumi kadang sering bergerak, sehingga kemudian bangunan-bangunan yang ada di atasnya juga ikut bergeser. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Inna Allaha wa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allah